This is Korea. Bayangkan sebuah negara yang hidup damai selama berabad-abad, tiba-tiba terpecah belah oleh kekuatan asing. Garis yang memisahkannya ditarik oleh pena, tetapi luka yang ditinggalkan begitu dalam hingga tak kunjung sembuh hingga saat ini. Inilah kisah perang Korea, sebuah perang saudara yang berubah menjadi konflik global. Namun, di balik cerita resmi, ada banyak plot twist dan misteri yang masih mengundang pertanyaan hingga hari ini. Pada tahun 1945 ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang yang telah menduduki semenanjung Korea selama lebih dari 35 tahun terpaksa menyerah. Korea akhirnya terbebas dari penjajahan, namun kebebasan itu tak serta-merta membawa kedamaian. Dengan perang global yang baru saja selesai, dunia telah berubah dan perang dingin mulai menciptakan ketegangan antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di tengah ketegangan global ini, Korea telah terbelah menjadi dua. Garis lintang 38 yang awalnya hanya sebuah garis imajinasi, tiba-tiba menjadi pemisah fisik dan ideologis. Korea Utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan berkembang menjadi negara komunis dengan pemimpin Kim Il-sung. Sementara itu, di Korea Selatan, Amerika Serikat mendukung Lee Seung-man dan memulai jalannya sebagai negara kapitalis. Namun ada plot twist yang menarik di sini. Tahukah kamu, garis lintang 38 awalnya tidak dimaksudkan sebagai pembatas permanen. Kedua belah pihak hanya berniat menjadikan pembagian ini sementara untuk memudahkan penarikan pasukan Jepang. Tetapi, seiring waktu, politik, ideologi, dan ambisi dari kedua pemimpin tersebut membuat garis ini menjadi pemisah permanen yang memecah Korea menjadi dua. Selama beberapa tahun setelah pembagian, ketegangan antara kedua wilayah tersebut meningkat. Kedua pemimpin sama-sama bermimpi menyatukan seluruh Korea di bawah pemerintahan mereka. Namun dengan dukungan yang kuat dari dua kekuatan dunia yang berbeda, jalan menuju persatuan semakin kabur dan penuh dengan ancaman perang. Pagi hari di tanggal 25 Juni 1950, tanpa peringatan, pasukan Korea Utara melintas garis lintang 38 dan melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan. Serangan ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara, telah merencanakan invasi ini selama bertahun-tahun. Dengan dukungan senjata dan pelatihan dari Uni Soviet, ia yakin dapat dengan cepat menaklukkan Korea Selatan. Dalam hitungan hari, pasukan Korea Utara berhasil merebut Seoul, ibu kota Korea Selatan, dan memaksa pasukan selatan serta warga sipil untuk mundur. Banyak yang terkejut dengan kecepatan invasi ini. Korea Selatan yang tidak siap menghadapi perang sebesar itu terpaksa mundur jauh ke selatan. Disinilah Perimeter Busan, sebuah wilayah kecil di ujung tenggara Korea, menjadi garis pertahanan terakhir. Invasi Korea Utara bukanlah keputusan yang sepenuhnya didukung oleh semua pihak. Stalin, pemimpin Uni Soviet, awalnya tidak yakin bahwa Korea Utara dapat memenangkan perang ini. Namun Kim Il-sung meyakinkannya bahwa invasi ini akan cepat dan Korea Selatan akan dengan mudah runtuh. Keyakinan inilah yang akhirnya membuat Stalin setuju untuk memberikan dukungan meski dengan banyak keraguan. Sementara itu, Lee Seung-man meminta bantuan internasional. Dunia menyaksikan dengan ketakutan bahwa seluruh semenanjung Korea mungkin segera jatuh ke tangan komunis. Inilah yang mendorong PBB turun tangan dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin pasukan koalisi internasional. Misi mereka jelas, mempertahankan Korea Selatan dan mencegah penyebaran komunisme lebih lanjut. Ketika Korea Selatan hampir jatuh sepenuhnya, PBB dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin mulai mengirimkan pasukan. Pada Agustus 1950, pasukan PBB berhasil memperkuat Perimeter Busan, garis pertahanan terakhir Korea Selatan. Selama beberapa minggu, pertempuran sengit berlangsung di wilayah kecil ini. Jika perimeter ini jatuh, maka Korea Selatan kemungkinan besar akan berakhir di tangan Korea Utara. Dalam kondisi genting ini, muncullah Jenderal Douglas MacArthur, seorang komandan militer Amerika yang terkenal dengan keberaniannya dalam mengambil resiko besar. Dia menyusun rencana yang dianggap sebagian besar pihak sebagai langkah gila, pendaratan amfibi di Incheon, sebuah pelabuhan strategis di dekat Seoul yang dikendalikan oleh Korea Utara.
Mengapa hal tersebut dianggap gila? Karena faktanya, Incheon memiliki garis pantai yang curam dan medan yang sulit, yang membuat banyak komandan militer enggan melancarkan serangan di sana. Namun, MacArthur melihat kelemahan di balik risiko tersebut. Menurutnya, Korea Utara tidak akan pernah mengira pasukan sekutu berani menyerang melalui Incheon. Strateginya, jika berhasil, Korea Utara akan terkejut dan terjebak, membuka jalan bagi serangan balik besar-besaran. Pada tanggal 15 September 1950, di bawah komandan MacArthur, pasukan sekutu melancarkan serangan berani di Incheon. Dalam hitungan hari, mereka berhasil merebut kembali Seoul dan memukul mundur pasukan Korea Utara. Pendaratan Incheon adalah salah satu kemenangan strategis terbesar dalam sejarah militer modern. Dengan serangan ini, keseimbangan perang berubah drastis. Kini giliran pasukan Korea Utara yang harus mundur. Pasukan sekutu yang semakin percaya diri terus mendesak pasukan Korea Utara hingga melintasi garis lintang 38. Dalam waktu singkat mereka berhasil kembali merebut hampir seluruh wilayah Korea Selatan dan bahkan mulai memasuki wilayah Korea Utara. Namun kemenangan ini tidak bertahan lama. Di balik pegunungan Yalu, ancaman baru sudah menunggu. Tiongkok yang khawatir dengan keberadaan pasukan sekutu di dekat perbatasannya memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Pada akhir Oktober 1950, ketika pasukan sekutu terus mendorong Korea Utara semakin jauh, tiba-tiba muncul serangan balasan yang tidak diduga. Tiongkok mengirim lebih dari 300.000 tentara ke Korea Utara. Pasukan Tiongkok menyerang dengan cepat dan tanpa peringatan, memanfaatkan medan pegunungan dan menyerang pada malam hari. Serangan ini benar-benar mengejutkan pasukan sekutu. Mereka yang sebelumnya berada di ambang kemenangan kini dipaksa mundur. Dalam waktu yang singkat, pasukan sekutu yang sudah hampir mencapai sungai Yalu harus kembali mundur ke selatan. Sekali lagi, perang berubah menjadi kebuntuan. Banyak negara Tiongkok yang terlibat dalam serangan ini tidak terlatih dengan baik, tetapi semangat juang dan determinasi mereka untuk mempertahankan negara sangat kuat. Taktik perang gerilya yang mereka gunakan seperti serangan mendadak dan penyebaran cepat berhasil menciptakan kekacauan di antara pasukan sekutu yang lebih terlatih. Kondisi di medan perang semakin memburuk, musim dingin yang keras mulai melanda, dan pasukan yang terlibat dalam pertempuran harus bertahan dalam suhu yang sangat rendah. Disinilah tantangan besar lainnya muncul, bukan hanya dari musuh, tetapi juga dari alam. Di tengah ketegangan ini, beberapa perwira militer sekutu mulai mempertanyakan strategi yang digunakan. Apakah pendaratan di Incheon dan dorongan ke utara terlalu ambisius? Apakah mereka harus mundur dan mencari posisi pertahanan yang lebih baik? Dalam situasi yang semakin sulit ini, keputusan yang harus diambil menjadi sangat kritis. Setelah 2 tahun penuh pertempuran berdarah, kedua belah pihak merasa lelah. Pasukan PBB dan Korea Utara menghadapi kesulitan dalam mempertahankan posisi mereka, dan semakin banyak tentara yang terpaksa kembali ke rumah. Akhirnya, pada Juli 1951, kedua belah pihak sepakat untuk memulai perundingan gencatan senjata di Panmunjom, sebuah desa kecil di zona determinasi. Namun negosiasi ini bukanlah hal yang mudah. Gencatan senjata yang diharapkan hanya menjadi titik awal bagi perdebatan panjang yang melelahkan. Satu hal yang jelas, meskipun kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata, mereka tidak pernah mencapai kesepakatan damai. Ketidakpastian ini menciptakan suasana yang semakin tegang dan saling mencurigakan. Selama beberapa tahun berikutnya, pertempuran sporadis terus berlanjut meskipun negosiasi sedang berlangsung. Ada momen-momen di mana wilayah konflik kembali meningkat, termasuk serangan-serangan kecil dan operasi militer oleh kedua belah pihak. Selama masa ini, lebih dari 1 juta orang sipil dan tentara tewas, dan banyak wilayah Korea Utara dan Korea Selatan mengalami kerusakan parah. Ada laporan bahwa dalam episode ini, terdapat kekejaman yang tidak terduga dari kedua belah pihak. Di satu sisi, Korea Utara dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tahanan perang. Di sisi lain, ada bukti yang menyatakan bahwa beberapa unit militer Amerika Serikat terlibat dalam perang serangan udara yang tidak tepat sasaran, menewaskan banyak warga sipil. Di tengah kebuntuan ini, pertanyaannya muncul, apakah perang ini benar-benar akan berakhir? Atau apakah Korea Selatan dan Korea Utara akan selamanya terjebak dalam siklus kekerasan dan permusuhan? Pada 27 Juli 1953, setelah lebih dari 2 tahun negosiasi yang panjang dan melelahkan, akhirnya gencatan senjata ditandatangani. Namun hal yang aneh terjadi.
Perjanjian dan perdamaian yang diharapkan tidak pernah terwujud, hanya sebuah gencatan senjata yang mengakhiri pertikaian tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang mendasarinya. Maka lahirlah zona determinasi, sebuah area yang membentang sepanjang 248 km dan menjadi salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. DMZ kini menjadi simbol dari perpecahan yang mendalam antara kedua belah pihak negara yang dulunya satu. Kehidupan di kedua sisi DMZ sangat kontras. Korea Selatan bangkit menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia, sementara Korea Utara terjebak dalam isolasi, kemiskinan, dan tirani. Kondisi politik dan sosial di Korea Utara masih menjadi salah satu yang paling tertutup dan tertekan di dunia. Meskipun ada gencatan senjata, ketegangan terus berlanjut. Setiap tahun, kedua belah pihak melakukan latihan militer dan insiden kecil masih sering terjadi. DMZ menjadi saksi bisu dari sejarah yang tragis, di mana masa lalu dan masa kini saling berhubungan, menciptakan cerita yang belum berakhir. Saat kita melihat kembali sejarah ini, kita juga harus melihat masa kini. Korea Selatan telah berhasil menjadi salah satu negara terdepan dalam teknologi dan budaya pop, dengan K-drama dan K-pop yang mendunia. Sementara itu, Korea Utara masih terjebak dalam isolasi dan ketegangan dengan pemimpin Kim Jong-un yang melanjutkan kebijakan nuklirnya. Namun ada harapan. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada beberapa upaya untuk pendekatan hubungan antara kedua negara. Pertemuan bersejarah antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada keinginan untuk berdialog meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Mengapa kedua negara yang terpisah ini tidak dapat mencapai perdamaian yang abadi? Beberapa ahli berpendapat bahwa perpecahan ini bukan hanya disebabkan oleh ideologi, tetapi juga oleh kebanggaan nasional dan trauma masa lalu yang mendalam. Ada ketakutan yang terus berlanjut tentang kemungkinan invasi dan perbedaan cara pandang yang mendalam. Perang Korea adalah contoh yang nyata bagaimana konflik lokal bisa berubah menjadi konflik global, melibatkan negara-negara besar dengan kepentingan yang rumit. Hingga saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan tetap berdiri di sisi yang berlawanan, masih dalam ketegangan yang dimulai lebih dari 7 dekade lalu. Apakah perdamaian sejati akan tercapai? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kita semua berharap bahwa suatu hari nanti dua Korea dapat bersatu kembali, membangun kembali hubungan yang telah hancur dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.